Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan membawa nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pengajian ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara syarat-syarat sholat itu adalah suci dari najis. Begitu juga termasuk syarat-syarat sholat adalah suci dari hadas. Hadas, jika bentuknya hadas kecil, maka cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Adapun hadas besar, maka cara mensucikannya adalah dengan cara mandi. Nah, yang berikut ini adalah pembahasan tentang mandi. Mandi itu yang dimaksud adalah mandi wajib. Ini udah pada mandi wajib semua ya? Udah waktunya udah balik semua. Maka mandi wajib ini untuk mengangkat hadas. Kenapa harus diangkat? Karena diantara syarat-syarat sholat itu harus mengangkat hadas, yaitu hadas besar. Maka berkata muallif di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa min syurutis sholati at-taharatu minal hadatsil akbari. Dan termasuk dari syarat-syarat salat adalah bersuci dari hadas besar. Wa huwal ghuslu, yang dimaksud dengan bersuci dari hadas besar itu adalah al-ghuslu, mandi. Yang dimaksud dengan bersih dari hadas besar adalah dengan cara mandi. Ini bisa kita mengangkat hadas besar. Adapun hadas kecil diangkat melalui wudu. Pembahasan kita tentang wudu di kitab Sulamut Taufik ini sudah ada kemarin dengan rukun-rukun wudu, mulai dari awal yaitu niat sampai tartib, yaitu sampai yang keenam membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki. Yang berikut ini adalah apa saja yang mewajibkan mandi. Kenapa harus diangkat hadas besar, dan hadas besar itu apa saja? Walladzi yujibuhu khamsatu asya'a. Yang mewajibkan mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama khurujul maniyyi, yaitu keluarnya air mani. Wal jima'u, dan yang kedua yaitu jima'. Wal haidu, dan haid. Wan nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan. Ini adalah 5 perkara yang mewajibkan mandi. Kalau terjadi ini kepada kita atau kepada istri kita, anak kita yang perempuan, maka wajib mandi. Karena di antara 5 ini ada yang bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan. Artinya mustarak bainal dzakari wal untha. Ini ada di perempuan maupun laki, ada juga yang hanya pada perempuan. Yang pertama yaitu keluar mani. Keluar mani ini mewajibkan mandi, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Baik maninya itu maninya diri dia sendiri atau mani orang lain, artinya yang sisa-sisa, maka itu juga menyebabkan wajib mandi. Kemudian yang kedua jima. Jima ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwasannya idzal taqal khitanani, ketika 2 persunatan itu bertemu, maka mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi, baik itu sampai inzal maupun enggak. Inzal yang dimaksud di sini keluar mani. Kalau sudah jima, jima di sini artinya sudah masuk itu hasyafah. Tahu hasyafah ya? Sudah masuk itu hasyafah, dah sampai ke farji, maka sudah mewajibkan mandi. Kan kagak sampai tuntas dah, gantung gitu, gantung, mandi tetap wajib. Itu namanya jima. Jima itu dasar hadisnya tadi idza taqal khitanani, ketika bertemu 2 persunatan maka mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi, ini khusus untuk 3, 4, 5 ini khusus untuk orang perempuan, yaitu haid. Ketika haid kemudian perempuan itu sudah bersih, maka wajib atas perempuan itu untuk mandi. Mandi kemudian melaksanakan sholat-sholatnya. Rasulullah SAW
Ini berkata kepada Sayyidatina Fatimah, kepada putri beliau, wahai Fatimah, ketika engkau haid kemudian sudah selesai, maka hendaklah kau cuci, maksudnya kau cuci itu mandi, hendaklah engkau mandi mengangkat hadas haid itu. Nah kemudian engkau lakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana biasa. Yang berikutnya nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Perempuan yang melahirkan ini, setelah melahirkan itu ada darah, biasanya ada darah dan itu terus menerus. Umumnya perempuan itu sampai 40 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari. Jadi 2 bulan ya, 60 hari sampai 60 hari. Ini namanya darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan atau setelah seorang perempuan itu melahirkan. Kemudian yang kelima yang mewajibkan mandi, wiladah. Wiladah itu melahirkan. Ulama-ulama fikih ini dalam hal ini semua ya asal usulnya haid, kemudian nifas, wiladah atau melahirkan, ini semua dianggap mewajibkan mandi. Yang dua, maksud saya yang dua nih, yang terakhir nifas dan wiladah ini mewajibkan mandi. Kenapa? Karena pada dasarnya itu semua adalah mani. Kita keluar anak kita, bukan kita, perempuan maksudnya. Perempuan melahirkan. Nah melahirkan itu kenapa mewajibkan mandi? Karena pada hakikatnya atau pada dasarnya anak itu adalah mani, maniyun munaqid. Ulama-ulama dulu itu alasannya cuma li'annahu maniyun munaqid. Karena yang namanya anak itu adalah mani yang menggumpal. Anak itu mani yang menggumpal. Oleh karena itu keluar anak atau melahirkan mewajibkan mandi. Kenapa? Karena itu pada dasarnya adalah keluar mani. Cuma maninya udah jadi ini aja, udah ada palanya, udah jadi pala, udah jadi kaki. Ulama-ulama dulu mengatakannya seperti itu, lucu. Maniyun munaqid. Kenapa perempuan melahirkan itu wajib mandi? Karena pada dasarnya itu dia keluar mani, cuma maninya udah berubah jadi orang, gitu maksudnya. Maniyun munaqid. Nah, lalu bagaimana cara-cara mandi? Fardu-fardunya mandi. Wa furudul ghusli itnani. Fardu-fardunya mandi, rukun-rukunnya mandi itu ada dua. Yang pertama niyatu raf'il hadatsil akbari, niat mengangkat hadas besar. Wa nahwiha dan semisalnya. Wa ta'mimu jami'il badani, dan meratakan seluruh badan, basyaron au syahron, baik kulit maupun bulu-bulu atau rambut. Wa in kathufa, dan meskipun ada bulu dan rambut itu tebal. Fardunya mandi atau rukunnya mandi cuma dua. Jamaah Allah, kita bandingkan dengan wudu. Kalau wudu rukunnya ada 6. Yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, dan seterusnya ada 5. Dan yang keenam itu malah wajib tartib. Tapi kalau dalam mandi wajib rukunnya itu cuma ada 2. Yang pertama niat, kemudian yang kedua meratakan seluruh badan dengan air, baik itu berupa kulit, maksudnya badan kita yang kulit, atau berupa rambut semuanya harus kena, bulu-bulu semuanya harus kena. Ini rukunnya mandi, harus meratakan semua. Apakah harus tartib? Tidak. Boleh kita mulai dari mana aja. Boleh kita mulai dari yang kanan dulu, atau kita mau mulai dari yang kiri dulu, boleh. Kita mulai dari atas dulu, guyur kepala dulu, boleh. Yang penting awal basuhan wajib kita itu harus dibarengi dengan niat. Niat itu sebagaimana kita pelajari, niat itu tempatnya di hati, waktunya di awal ibadah. Awal ibadah yang dimaksud dalam hal ini mandi, ini adalah awal basuhan yang wajib. Basuhan wajib itu apa? Badan semuanya. Badan semua yang zahir, badan semuanya yang kelihatan, itu adalah badan yang wajib dibasuh. Saat kita awal basuh kita misalnya sebelah kanan kita awal basuhnya, maka barengin di situ niat mandi.
niatnya nawaitul ghusla, atau bahasa Indonesia aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Saat kita guyur pertama kali nih, maka harus dibarengi dengan niat. Harus dibarengi niat, itu harus berbarengan dengan mengguyur anggota badan yang wajib. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau ada orang misalnya dia niat tapi niatnya itu bukan membasuh anggota badan yang wajib, maka niatnya itu tidak sah, dan yang dianggap sebagai niat itu nanti ketika anggota badan yang wajib. Dalam mandi itu ada bagian yang tidak wajib, diantaranya mulut itu nggak wajib, tapi tetap kita dianjurkan untuk kumur-kumur, karena kalau tidak kumur-kumur makruh. Ada orang misalnya mandi niatnya saat dia kumur-kumur, maka niatnya tidak sah, karena dia membarengi niat bukan dengan awal yang wajib, tapi dia membarengi niat dengan perkara yang sifatnya sunnah. Membarengi niat harus di awal ibadah yang wajib. Jadi bagaimana? Ya pokoknya badan-badan yang luar aja, badan-badan yang kelihatan, seperti tangan. Saat basuh tangan pertama kali, kita dalam hati kita, aku niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah, sambil guyur, aku niat mandi. Kalau ada anggota badan misalnya yang sudah terbasuh tapi dia terbasuh duluan sebelum niat, maka harus diulang. Contoh, kita masuk kamar mandi, kemudian sebelum ngapa-ngapain kita cuci kaki duluan. Belum niat tuh cuci kaki duluan, kita udah cuci kaki duluan. Maka saat kita mulai lagi dari tangan misalnya, kita mulai niat basuh yang pertama, maka kaki karena dia dibasuhnya sebelum niat, maka kaki harus diulang. Jadi harus setelah niat. Niat ini harus sifatnya hadir terus, harus dihadirkan ketika basuhan pertama. Saat kita membasuh pertama kali, maka dalam hati kita harus ada kelentek itu, aku mandi untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ini di awal ibadah. Nah, jamaah rahimakumullah, basyaron wa sya'ran wa in kathufa, baik yang berupa kulit maupun berupa rambut atau bulu-bulu, meskipun yang tebal. Kita bandingkan dengan wudu. Kalau wudu untuk orang yang jenggotnya tebal, untuk orang yang bewoknya sini nih cambangnya tebal, maka dia boleh membasuh hanya permukaan bulunya aja. Kulit-kulitnya nggak terbasuh nggak apa-apa kalau wudu. Tapi kalau mandi harus terbasuh semua, meskipun tebal, meskipun sulit, tetap harus terbasuh. Kulit-kulit tempat tumbuh rambutnya itu harus terbasuh. Nah, zaman sekarang udah gampang, ada sampo, ada sabun ya Pak. Jadi dipermudah lagi dengan itu semua. Kalau ada satu yang belum terbasuh, ada anggota badan atau ada anggota tubuh kita seperti rambut yang mungkin bisa gugur atau mungkin bisa copot, ini belum terbasuh, maka wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Jadi bagaimana? Ya niatin aja dibasuh. Niatin aja dibasuh untuk mengangkat hadas yang ada pada rambut yang terpisah ini. Karena rambut yang terpisah ini belum dibasuh atau belum dimandikan sama kita. Jadi semuanya itu harus terbasuh. Ada satu pendapat bahkan yang mengatakan bahwa ketika ada anggota badan seperti rambut yang ini gugur sebelum kita sempat memandikannya, maka itu harus disimpan dan nanti dimandikan. Karena kalau tidak, itu nanti di hari kiamat dia nuntut kita, nuntut dimandiin, karena dia masih junub, dia masih dalam keadaan berhadas besar, tapi yang teman-temannya yang lain itu sudah dimandikan tapi dia belum. Ini menjelaskan ini para ulama ada yang mengatakan ini untuk orang-orang yang sifatnya itu teledor atau taksir. Orangnya memang dia sembrono, udah tahu lagi junub, jalan-jalan ke pasar Bintaro,
kemana-mana itu, rambutnya mana-mana, terus udah tahu junub dia gunting kuku lagi. Maka yang seperti itu namanya taksir atau sembrono. Yang seperti itu yang nanti di hari kiamat itu nanti anggota badannya yang belum dimandikan itu akan minta dimandikan. Kalian sifat sembrono. Kalau kita sudah hati-hati dan tidak masuk dalam kategori teledor, maka itu ya insya Allah nanti dimaafkan. Yang penting jangan sembrono aja, jangan sampai sembarangan. Inilah fardu-fardu mandi atau rukun-rukun mandi. Dalam niat mandi maupun niat ibadah lain, memang kita dianjurkan untuk menghadirkan. Contoh dalam niat mandi, saat kita membasuh basuhan pertama ke anggota badan pertama kita, maka hati kita, aku niat mandi atau aku mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Itu sambil hatinya begitu, sambil menghadirkan bentuk mandi, menghadirkan bentuk mandi, namanya istihdar istilahnya. Menghadirkan bentuk mandi artinya basuhan kepala, basuhan semuanya badan itu harus dihadirkan. Istihdar ini dianjurkan dalam setiap niat. Begitu juga dalam kita sholat. Saat kita sholat, Allahu Akbar, mulut kita takbiratul ihram, hati kita niat, aku niat sholat dan seterusnya. Ini dianjurkan untuk menghadirkan bentuk sholat. Boleh secara ini aja global, ya bentuk sholat taruhlah berdiri gitu misalnya. Boleh secara perinci, Allahu Akbar. Jadi kita benar-benar menghadirkan berdirinya kita, kemudian ruku, sujud dan sebagainya, perbuatan-perbuatan sholat dihadirkan dalam niat. Ini lebih membantu kekhusyuan kita. Kenapa demikian? Karena dalam ibadah itu kan kita dituntut ingat Allah. Betul apa enggak? Dalam ibadah kan dituntut ingat Allah. Kalau kita nggak bisa ingat dalam keseluruhan ibadah, minimal saat niat itu kita ingat pada Allah dan kita sadar bahwa kita lagi melakukan itu. Soalnya kadang-kadang kalau nggak dibatasin pakai standar yang paling mudah, yaitu pada niat, kadang-kadang hilang semua. Jadi niatnya kita itu benar-benar kosong, atau niatnya tidak penuh ingat Allah, baca Fatihah pikirannya kemana-mana, kemudian sujud juga ada aja yang datang dipikirin, maka minimal saat niat itu kita hadirkan. Demikian juga mandi, maka saat niat mandi kita hadirkan itu bentuk ibadah mandi itu dengan seksama supaya hadir kekhusyuan kita, karena mandi itu juga ibadah. Berikut ini adalah syarat-syarat bersuci. Syurutut taharati al-islamu wa tamyizu wa adamul bali'i min wusulil ma'i ilal maghsuli was-sailanu wa yakunal ma'u mutahhiran. Syarat-syarat dari bersuci, yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Islam dan tamyiz ini artinya sudah bisa membedakan, tamyiz sudah bisa membedakan Islam dan mumayyiz. Seorang anak dianggap mumayyiz itu kalau dia sudah bisa makan, minum, dan cebok sendiri, itu mumayyiz. Gimana ibadahnya? Udah sah. Ibadahnya udah sah, udah diterima oleh Allah. Ini Islam dan mumayyiz. Kemudian syarat taharah selain Islam dan mumayyiz. Islam dan mumayyiz ini jadi syarat semua ibadah. Mau sholat, mau bentuknya mandi, atau ibadah haji, atau ibadah yang lain, itu harus Islam dan mumayyiz. Kalau bukan orang Islam maka tidak sah. Artinya dia bukan orang yang layak untuk melakukan ibadah, tidak diterima oleh Allah. Tamyiz juga begitu. Harus orang yang bisa membedakan, atau orang yang sudah tahu baik dan buruk. Kalau pada anak-anak itu dia sudah bisa makan, minum sendiri, dan sudah bisa cebok sendiri. Syarat berikutnya dalam taharah itu harus adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsuli. Harus menghilangkan atau tidak adanya pencegah dari sampainya air kepada anggota yang dibasuh. Jamaah rahimakumullah, dalam taharah baik wudu ataupun mandi, sebelum kita membasuh anggota
wudhu, anggota mandi kita, maka hilangin dulu itu yang kira-kira ngilang, yang kira-kira ngalangin. Ada bekas cat misalnya, masal tidur, habis ngecat ada proyek gitu ya. Itu kalau bisa menghalangi masuknya air sampainya ke air situ, maka harus dihilangin dulu. Ini syarat yang harus dipenuhi. Seperti cat misalnya, atau apa saja yang kira-kira menghalangi sampainya air kepada anggota badan, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Wasailanu, dan mengalirkan air, harus ada sifat di mana airnya itu mengalir. Kalau tidak mengalir maka tidak sah. Ini syaratnya thaharah. Kalau tidak mengalir maka itu tidak dianggap sebagai membasuh. Pernah kita bahas mungkin bedanya antara membasuh dengan mengusap. Kalau mandi itu harus membasuh pasti. Nah, membasuh itu cirinya apa? Mengalirnya air pada badan kita atau anggota badan kita. Beda sama basuh. Kalau itu basuh, beda sama mengusap. Kalau mengusap itu yang penting tangan kita basah, diusap. Kayak orang mengusap rambut atau kayak orang mengusap telinga, ini nggak perlu ngalir, cukup diusap saja, namanya mengusap. Adapun mandi harus mengalir. Wa yakunal ma'u mutahhiran, airnya itu harus air yang mensucikan. Bi Allah yasluba ismuhu, sekiranya, atau bi Allah yuslaba ismuhu, sekiranya tidak dihilangkan nama air tersebut, bi mukhalatati tahirin, dengan campurnya sesuatu yang suci. Yastagnil ma'u anhu, yastagni yang cukup atau tidak butuh air darinya. Syarat berikutnya, bersuci atau mandi itu harus menggunakan airnya yang mensucikan. Kalau mensucikan itu udah pasti suci. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan, ini biasanya air yang sudah berubah namanya. Air yang sudah berubah namanya. Contoh, kita kan kalau melihat air ya, air keran. Air keran itu dengan sifat aslinya yaitu masih jernih, kemudian baunya juga seperti itu, kita tahu, rasanya juga seperti itu. Kalau sudah berubah sifatnya yang tiga, baunya berubah atau warnanya berubah atau rasanya berubah, maka itu namanya sudah pasti berubah. Itu air dimasak kemudian dicampurin teh, maka jadinya udah air teh lagi. Ya, bukan air, jadinya itu bukan air keran lagi tapi sudah air teh. Ini yang dimaksud dengan mengubah namanya. Air kopi misalnya, kemudian ya air lain-lain sebagainya yang kira-kira sudah mengubah nama air itu, maka itu sudah tidak dinamakan air yang bisa mensucikan lagi. Percampuran ini baik percampuran dengan sesuatu yang sifatnya itu suci, apalagi yang najis. Ada air sudah campur dengan najis, ya tentu tidak bisa mensucikan. Jadi singkatnya, air yang mensucikan itu adalah air yang masih dalam sifat aslinya. Masih dalam sifat aslinya, ya air keran seperti itu, air laut seperti itu sifat aslinya seperti itu. Asin, kemudian ya kalaupun warnanya tidak jernih tapi memang masih dalam sifat aslinya seperti itu, maka disebut dengan air yang bisa mensucikan. Ulama fikih kadang menyebutkannya dengan air mutlak. Wala yataghayyara binajisin walau taghayyuran yasiran, dan hendaklah air tersebut tidak berubah sebab najis, meskipun taghayyuran yasiran, meskipun dengan perubahan yang sedikit. Wa in kana al-ma'u dunal qullataini zida alla yulaqi. Nah, ini syarat berikutnya. Syarat yang barusan sudah kita artikan itu, air yang kita gunakan untuk bersuci ini tidak boleh berubah dengan sesuatu yang najis, tidak boleh berubah dengan sesuatu yang najis meskipun perubahannya kecil. Kalau dengan sesuatu yang tidak najis dan perubahannya sedikit, ini masih ada ulama yang membolehkan. Contoh misalnya, ada
air, ya, ada air laut. Nah kemudian berubahnya agak gimana, baunya agak baunya itu udah tidak lagi bau laut, udah agak amis misalnya. Ini kalau perubahannya hanya sedikit karena airnya banyak, maka itu tetap dianggap bisa mensucikan. Ini untuk perubahan yang sedikit. Untuk perubahan yang sedikit. Kalau tidak berbentuk perubahan yang najis. Nah kalau airnya banyak. Kalau airnya sedikit bagaimana? Wa in kana al-ma'u duna qullataini. Kalau airnya itu sedikit, kurang dari 2 qullah, zida alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Maka syarat tambahannya itu tidak boleh terkena najis yang tidak diampuni, yang tidak dimaafkan. Jamaah rahimakumullah, ada ukuran air yang aman. Ukuran air yang aman itu air yang sudah lebih dari 2 qullah. Pernah kita bahas mungkin dalam Safinah. 2 qullah itu kalau ukuran, ini zaman dulu ya, sekarang udah ada keran, gak enak dah. Zaman dulu itu ukuran 2 qullah kalau tempatnya berupa tempat yang segi 4, maka dia panjangnya 50 cm lah, atau 60. Satu hasta itu segini, 60 cm, kesininya 60 cm, dalamnya 60 cm, maka itu sudah 2 qullah. Itu sudah 2 qullah. Jadi kalau bak-bak orang dulu gede-gede itu udah 2 qullah, udah aman, air dalam taraf aman. Kalau kurang dari itu, maka jangan sampai terkena najis yang tidak diampuni. Najis yang tidak diampuni. Oleh karena itu ada pembagian najis. Najis itu pertama ada najis yang tidak diampuni, baik di air maupun selain di air. Apa itu? Najis yang jelas-jelas banyak. Najis yang jelas-jelas banyak dan dia itu bukan sesuatu yang sifatnya itu dekat dengan air. Apa contohnya? Ya contohnya darah misalnya. Darah. Kemudian ada najis yang dia itu diampuni di air tapi tidak diampuni di baju misalnya, di tempat selain air. Najis yang diampuni di air tapi tidak diampuni di baju. Seperti apa? Seperti bangkai binatang yang memang nggak ada darahnya. Kalau tikus mah ada darahnya jelas. Bangkai binatang yang tidak ada darahnya itu binatang kecil, semut. Bangkai itu pada dasarnya adalah najis. Tapi karena bangkai binatang kecil seperti semut itu masuk ke air, maka itu termasuk yang dimakfu, yang diampuni di air. Tapi tetap tidak diampuni di pakaian, tidak diampuni di pakaian. Kalau ada misalnya bangkai kita bawa sholat, bangkai semut misalnya, sengaja kita masukin dalam kantong, maka kita sholat bawa najis, itu nggak boleh. Itu diampuni di air, tapi tidak diampuni di selain air. Di baju kita nggak diampuni karena ada sifat itu tadi, yang diampuni di air tapi tidak diampuni di selain air, di baju misalnya. Yang ketiga ada najis yang sifatnya itu diampuni di selain air tapi tidak diampuni di air. Di selain air diampuni tapi tidak diampuni di air. Contohnya apa? Contohnya seperti darah kita sendiri. Darah kita sendiri, kita pakai baju kemudian berdarah, dan darah itu tidak sampai mengalir, cuma tes gitu aja. Satu kuku misalnya. Itu kalau ada di baju kita, maafu, itu diampuni. Tapi kalau itu sampai netes ke air yang kurang 2 qullah, maka itu tidak diampuni. Maka jangan sampai air yang 1 ember misalnya, zaman sekarang umumnya orang mandi itu pakai ember kecil, itu jangan sampai masuk najis karena tidak bisa dipakai lagi buat bersuci. Yang berikut ini malah walastukmila fi rafil hadathi. Air itu tidak mustakmal, tidak pernah digunakan fi rafil hadathi, dalam mengangkat hadas. Au izalati najisin, atau dalam menghilangkan najis. Syarat berikutnya, air itu bisa mensucikan
dia harus tidak pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ini kadang-kadang disebut dengan air mustakmal. Jadi jelas saudara-saudara, ada yang disebut dengan mutanajis, itu artinya kena najis. Ini pembahasan yang tadi sebelumnya. Ada yang namanya mustakmal. Mustakmal ini nggak najis, tapi sudah digunakan untuk membersihkan najis atau untuk membersihkan hadas. Kita misalnya atau istri kita nyuci, air bekas cucian yang pertama nih, apalagi sudah berubah, sifatnya, maka ini disebut dengan air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk membersihkan najis. Apakah air itu najis? Enggak, air itu enggak najis, tapi jadinya mustakmal. Kecuali kalau cara nyucinya itu salah, maka jadi najis. Contoh gini, kalau kita nyuci itu jangan najis yang marahin air, tapi air yang marahin najis. Misalnya ini ember gitu ya Pak, misalnya ini wadah. Kalau kita mau nyuci, maka najisnya dulu ditaruh, kemudian airnya baru diguyurin. Ini namanya air nyamperin najis. Yang seperti ini nanti airnya jadi mustakmal. Air yang ada di ember ini tidak najis tapi mustakmal, dia bekas dipakai buat mengangkat najis. Lain halnya dengan cara yang salah. Udah ada air, ketahuan baju kita najis, dimasukin air ke sini, maka itu airnya jadi mutanajis. Airnya jadi air yang terkena najis. Jadi bukan air mustakmal, jadi air mutanajis. Memang dua-duanya nggak bisa dipakai buat toharo, dua-duanya nggak bisa dipakai buat bersuci. Namun cara yang salah itu akan membuat nanti jadi salah semua, karena itu airnya air mutanajis, air yang kena najis, pakaiannya belum bersih juga, belum bersih karena udah jelas mutanajis airnya, pakaiannya nggak jadi bersih. Oleh karena itu kalau nyuci, ajarin anak kita yang perempuan atau anak kita yang laki-laki perlu tahu juga, istri kita jangan najis maranin air, tapi air maranin najis. Harus najisnya taruh dulu, terus airnya diguyurin seperti itu, seperti cara yang tadi kita bahas. Nah, air yang mustakmal sudah dipakai buat membersihkan najis, itu tidak bisa dipakai lagi buat toharo. Atau bisa juga mustakmal, dia untuk membersihkan, untuk mengangkat hadas, bukan membersihkan najis tapi untuk mengangkat hadas. Kita selesai wudhu, air bekas wudhu kita ini kita tampung misalnya, maka air itu disebut juga dengan air mustakmal. Badan kita kan najis Ustaz, meskipun nggak najis, itu air sudah dipakai buat mengangkat hadas, itu juga disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal itu bisa bekas pakai angkat hadas atau bekas pakai menghilangkan najis. Dua-duanya ya itu tidak bisa digunakan buat toharo lagi. Kalau kita nggak ada air bagaimana? Wa man lam yajidil ma'a aw kana yadurruhul ma'u tayammama. Siapa orang yang tidak mendapati air atau air itu berbahaya untuk dia, tayammama, maka boleh bertayamum dia. Ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasati, setelah masuknya waktu sholat dan hilangnya najis. Wa ma'rifatil kiblati, dan mengetahui kiblat, biturabin khalisin, dengan debu yang suci, tahurin lahu gubar, yang mensucikan dan juga yang memiliki debu halus gubar. Fil wajhi wal yadaini, dalam muka dan kedua tangan, yurattibuha bidarbataini, yang dia urutkan dengan dua pukulan, biniyat istibahati fardhi sholat, untuk niat memperbolehkan fardunya sholat. Wa man nafli awasi awalil wajhi, dan beserta man naqli dan beserta memindahkan awasi awalil wajhi, atau menyapu mengusap awal wajah. Ini adalah bersuci yang menggantikan air. Kalau tidak ada air atau ada air tapi kita pakai air malah mungkin makin sakit, maka boleh tayamum. Tayamum itu saudara harus setelah masuk waktu. Kalau wudhu atau mandi kan enggak.
Isya masih jam setengah 8. Nah kita wudhu dari sekarang boleh, tapi kalau tayamum nggak boleh. Tayamum harus wudhu setelah masuk waktu sholat dan setelah tahu arah kiblat. Itu bedanya tayamum dengan wudhu atau dengan mandi. Kemudian tayamum ini harus menggunakan debu yang ada gubar atau debu halusnya. Debu halus ini semua kan ada debu halus ini. Ini ada gubarnya semua nih, asal belum dilap aja pasti ada. Gubar itu debu halus. Yang dimaksud di sini supaya kita tidak terkecoh antara gubar dengan pasir misalnya. Pasir itu yang buat tayamum ya bukan pasirnya, tapi yang nempel di pasir yang kecil-kecil itu yang namanya gubar. Yang kecil-kecil itu yang kira-kira kalau kita angkat gini, nah ada ngeras-ngerasnya itu gubar. Itu tayamum dengan gubar atau dengan debu halus. Caranya dengan 2 kali pukulan. Jadi 1 pukulan buat muka. Kalau tayamum ini harus dicopot karena nanti dia harus kena debu. Kalau wudhu nggak perlu copot, nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum harus copot semuanya. Jam juga harus copot. 1 pukulan untuk muka, selesai. 1 pukulan untuk tangan. Sebagaimana yang pernah kita bahas. Nah terus yang penting di sini harus dipindah manakli au masyawal wajib. Ini harus dipindah debunya, harus dengan upaya kita pindahkan dari tangan ke wajah. Jadi nggak boleh debu yang lewat kemudian kita niat tayamum. Ada puting beliung misalnya, banyak banget debu, gua niat tayamum gitu, nggak boleh. Harus ma'anakli, harus dipindah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.